Bapak dan Ibu, apakah saat bangun tidur di pagi hari, mata sering terasa berat, lengket, kering, dan butuh waktu beberapa saat untuk bisa melihat dengan jelas? Mungkin aku beri beberapa jam beraktivitas, mata sudah terasa lelah dan pandangan mulai kabur. Ini adalah sinyal bahwa mata kita butuh perhatian lebih. Tapi tenang, solusinya bukan pada obat tetes yang mahal. Rahasianya justru tersembunyi pada 3 rutinitas super sederhana yang bisa kita lakukan dalam 15 menit pertama setelah bangun tidur. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 3 rutinitas pagi yang diam-diam bisa membantu penglihatan terasa lebih jernih dan tidak mudah lelah. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Silakan tulis di kolom komentar, asal dari kota mana dan berapa usia Bapak atau Ibu saat ini. Sebelum kita membahas ketiga rutinitas tersebut, mari kita resapi sejenak sebuah potret pagi hari yang mungkin akan terasa sangat akrab. Sebuah kisah tentang bagaimana kita seringkali memulai hari dengan cara yang kurang ramah pada mata kita. Mari kita berkenalan dengan Pak Darmawan, seorang bapak berusia 64 tahun yang baru saja menikmati masa pensiunnya. Beliau adalah orang yang sangat gemar membaca berita dan mengikuti perkembangan dunia melalui telepon genggamnya. Namun, ada sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Setiap pagi, begitu alarm berbunyi, hal pertama yang tangannya raih di meja samping tempat tidur adalah telepon genggamnya. Dalam keadaan mata yang masih setengah terpejam dan ruangan yang masih remang-remang, beliau akan langsung membuka grup WhatsApp keluarga dan portal berita online. Dengan mata yang dipicingkan, beliau berusaha membaca tulisan-tulisan kecil di layar yang menyala terang. Setelah 15-20 menit, barulah beliau beranjak dari tempat tidur. Namun apa yang ia rasakan? Matanya terasa sepet, sedikit berair, dan kepalanya terasa berat. Padahal, hari baru saja dimulai. Pada jam 10 pagi saat beliau mencoba membaca buku favoritnya, matanya sudah terasa lelah, seolah-olah sudah bekerja seharian penuh. Pandangannya menjadi sulit fokus, dan ia harus sering mengucek matanya yang terasa pegal. Pak Darmawan menjadi heran dan sedikit frustrasi. Saya sudah pensiun, seharusnya bisa santai. Tapi kenapa mata saya rasanya lebih lelah daripada saat masih bekerja dulu? Beliau berpikir ini hanyalah efek usia yang tidak bisa dihindari. Kisah Pak Darmawan adalah cerminan dari jutaan lansia di era digital ini. Kita memulai hari kita dengan sebuah serangan mendadak pada organ kita yang paling rapuh, yaitu mata. Kita lupa bahwa mata kita sama seperti bagian tubuh lainnya, membutuhkan sebuah proses pemanasan yang lembut setelah beristirahat semalaman. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan mata kita di pagi hari adalah selembar kain sutra yang sangat halus dan berharga, yang baru saja dikeluarkan dari kotak penyimpanannya setelah semalaman terlipat. Kain sutra itu tentu akan sedikit kusut, kaku, tapi butuhnya sesuatu yang bisa terurai dengan lembut. Jika kita langsung menarik paksa atau menyetrikanya dengan panas yang sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Serat-serat halusnya bisa rusak, tertarik, atau bahkan terbakar. Itulah yang terjadi saat kita, begitu bangun tidur, langsung menghantam mata kita dengan cahaya biru yang tajam dari layar gawai dan memaksanya untuk melakukan pekerjaan fokus tingkat tinggi. Otot-ototnya yang masih kaku dipaksa bekerja keras, dan permukaannya yang masih kering dipaksa menatap cahaya yang menyilaukan. Kain sutra itu perlu dibiarkan tergantung sejenak, diangin-anginkan, dan disetrika dengan suhu hangat yang pas, agar ia bisa kembali ke bentuknya yang indah tanpa kerusakan. Begitu pula mata kita. Ia membutuhkan sebuah ritual transisi yang lembut dari mode istirahat ke mode kerja. Kebiasaan kita yang terburu-buru dan langsung terkoneksi dengan dunia digital telah merampas waktu transisi yang sangat penting. Kisah Pak Darmawan adalah sebuah pengingat bahwa kelelahan mata seringkali bukan disebabkan oleh beratnya pekerjaan mata itu sendiri, melainkan oleh buruknya cara kita memulai pekerjaan tersebut. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam mata kita saat kita tidur? Dan mengapa 15 menit pertama setelah bangun adalah jendela emas yang menentukan kesehatan mata kita sepanjang hari? Untuk memahami mengapa rutinitas pagi begitu penting, kita perlu menyelami sedikit lebih dalam tentang apa yang terjadi pada mata kita saat kita tidur, dan apa yang sesungguhnya ia butuhkan saat kita bangun.
Ini adalah sebuah proses fisiologis yang sangat menarik. Fisiologi mata di pagi hari. Dari istirahat menuju aktivitas saat kita tidur di malam hari. Mata kita memang terpejam, tapi di dalamnya terjadi banyak sekali proses penting. Proses perbaikan. Malam hari adalah waktu servis bagi mata. Tubuh akan bekerja memperbaiki sel-sel retina yang rusak akibat stres oksidatif di siang hari. Otot yang rileks. Otot-otot siliaris di dalam mata kita, yang seharian bekerja keras untuk fokus, akan berada dalam kondisi rileks total. Produksi air mata menurun. Saat terpejam, mata tidak perlu sering berkedip sehingga produksi air mata akan menurun drastis. Inilah sebabnya mengapa saat bangun, mata kita sering terasa kering dan lengket. Penumpukan sampah. Karena kurangnya gerakan berkedip, sel-sel mati, minyak, dan debu bisa sedikit menumpuk di sudut mata yang kita kenal sebagai belekan. Jadi saat kita bangun, kondisi mata kita secara alami adalah sedikit kering, throatnya masih kaku karena belum digerakkan, dan sirkulasi darah di sekitarnya belum mencapai puncaknya. Ini adalah kondisi yang sangat rapuh. Memaksanya langsung bekerja keras adalah sebuah kesalahan. Pentingnya pemanasan bagi otot dan saraf mata sama seperti kita melakukan peregangan pada otot kaki sebelum berjalan pagi. Otot-otot mata kita yang super kecil juga sangat membutuhkan pemanasan atau peregangan ringan. Ada 6 otot di luar bola mata yang menggerakkannya ke segala arah. Dan ada otot siliaris di dalam yang mengatur fokus. Rutinitas pagi yang akan kita bahas nanti, seperti senam mata, bertujuan untuk meningkatkan aliran darah. Gerakan lembut akan memompa darah segar yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan mata. Melatih fleksibilitas lensa. Gerakan fokus jauh dan dekat akan melatih otot siliaris dan lensa mata agar kembali fleksibel dan tidak kaku. Merangsang produksi air mata. Gerakan mata dan berkedip akan merangsang kelenjar air mata untuk kembali aktif. Melumasi permukaan mata yang kering. Pemanasan ini akan membuat mata kita jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan visual sepanjang hari. Membuatnya tidak cepat lelah. Peran cahaya pagi sebagai tombol reset. Jam biologis tubuh ini adalah salah satu rahasia paling kuat dan paling ilmiah. Di dalam otak kita ada sebuah jam induk yang disebut nukleus suprachiasmatic. Jam inilah yang mengatur semua ritme 24 jam di tubuh kita, termasuk kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Jam ini perlu di-reset setiap pagi agar tidak ngaco. Bagaimana cara meresetnya? Tombol reset utamanya adalah cahaya terang di pagi hari. Saat cahaya pagi yang cerah masuk melalui mata kita, retina akan mengirimkan sinyal super kuat ke jam induk ini. Sinyal ini berkata, hari sudah pagi. Hentikan produksi hormon tidur melatonin sekarang juga. Mulai produksi hormon energi kortisol. Dampaknya pada mata. Reset yang tepat di pagi hari akan memastikan bahwa di malam harinya, tubuh kita akan memproduksi melatonin pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang cukup. Melatonin bukan hanya hormon tidur. Ia juga merupakan antioksidan yang sangat kuat, yang berperan penting dalam proses perbaikan sel-sel retina di malam hari. Jadi dengan mandi cahaya pagi, kita sebenarnya sedang memesan tidur berkualitas dan proses perbaikan mata yang optimal untuk malam hari nanti. Sarapan, mengisi gudang amunisi, antioksidan mata terakhir. Setelah semalaman berpuasa, gudang amunisi antioksidan di dalam tubuh kita berada dalam level yang rendah. Mata kita, sebagai organ yang paling rentan terhadap serangan radikal bebas dari cahaya dan polusi, sangat membutuhkan pasokan pasukan pelindung baru untuk bisa bertahan sepanjang hari. Sarapan adalah waktu pengisian ulang amunisi yang paling krusial. Memilih menu sarapan yang kaya akan antioksidan pelindung mata, seperti lutein, zeaxanthin, vitamin C, dan E, adalah seperti membekali prajurit mata kita dengan perisai dan senjata terbaik sebelum mereka berangkat ke medan perang. Setelah memahami betapa krusialnya momen pagi hari, sekarang saatnya kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Ini adalah 3 rutinitas sederhana yang jika digabungkan, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, namun dampaknya bagi kesehatan mata Anda akan luar biasa. Rutinitas Yabo 1.
senam mata 5 menit di tepi tempat tidur penjelasan. Sebelum meraih telepon genggam, berikan 5 menit pertama Anda untuk membangunkan mata dengan lembut. Lakukan ini sambil duduk di tepi tempat tidur. Tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi, melemaskan otot, dan melatih fokus. Langkah-langkah praktis, pemanasan, 30 detik. Gosok kedua telapak tangan Anda hingga terasa hangat. Lalu pejamkan mata dan tempelkan telapak tangan yang hangat itu di atas kelopak mata Anda. Teknik palming. Rasakan kehangatannya meresap dan merelaksasi mata Anda. Latihan fokus jauh dekat, 1 menit. Luruskan lengan Anda ke depan dengan ibu jari menunjuk ke atas. Fokuskan pandangan Anda pada ujung ibu jari selama 10-15 detik. Lalu alihkan pandangan Anda untuk fokus pada objek yang jauh di seberang ruangan. Misalnya jam dinding atau gagang pintu, selama 10-15 detik. Ulangi gerakan ini 3-4 kali. Ini adalah latihan fitness terbaik untuk otot siliaris di dalam mata Anda. Latihan gerak bola mata 1 menit. Jaga kepala tetap lurus ke depan. Gerakkan bola mata Anda perlahan ke atas sejauh mungkin, tahan 3 detik. Lalu ke bawah, tahan 3 detik. Ke kanan, tahan 3 detik. Ke kiri, tahan 3 detik. Ulangi 3 kali. Setelah itu, putar bola mata Anda searah jarum. Jam secara perlahan sebanyak 3 kali. Lalu berlawanan arah jarum jam 3 kali. Ini akan meregangkan 6 otot di luar bola mata. Pendinginan, 2 menit. Ulangi lagi teknik palming, menghangatkan mata dengan telapak tangan. Kali ini, lakukan lebih lama, sambil memejamkan mata dan menutupnya dengan telapak tangan. Tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan semua ketegangan di area mata Anda meleleh dan hilang. Rutinitas Negemblau 2, berjemur mata 5 menit di dekat jendela. Penjelasan, setelah melakukan senam mata, beranjaklah ke dekat jendela atau teras yang mendapatkan cahaya matahari pagi tidak langsung. Rutinitas ini bertujuan untuk menekan tombol reset pada jam biologis tubuh kita. Langkah-langkah praktis penting. Jangan pernah menatap matahari secara langsung. Ini bisa merusak retina Anda secara permanen. Cukup berdiri atau duduk, menghadap ke arah cahaya pagi yang terang sebelum jam 9 pagi. Pejamkan mata Anda. Rasakan kehangatan dan cahaya lembut matahari pagi menyinari kelopak mata Anda. Lakukan ini selama 5 menit. Anda bisa melakukannya sambil melakukan peregangan ringan pada leher dan bahu. Kombinasi cahaya pagi dan gerakan ringan adalah cara terbaik untuk memberitahu seluruh tubuh Anda. Selamat pagi, saatnya untuk bangun dan beraktivitas. Manfaat tambahan, selain mereset jam biologis untuk tidur yang lebih baik di malam hari, paparan sinar matahari pagi juga merupakan cara terbaik bagi tubuh untuk memproduksi vitamin D secara alami, yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Kalau Bapak dan Ibu merasa tips-tips praktis ini mudah untuk diikuti dan bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya untuk kesehatan kita di usia senja. 3. Rutinitas Nagula 3, siapkan dan nikmati. Sarapan sang pelindung mata, penjelasan. Setelah pemanasan fisik dan riset jam biologis, sekarang saatnya mengisi gudang amunisi antioksidan untuk mata kita. Hindari sarapan manis yang justru merusak mata. Pilihlah sarapan yang kaya akan 5 garda pelindung mata. Contoh sarapan ideal ramah. Mata ini adalah sebuah formula yang bisa Anda variasikan. Dasar, karbohidrat kompleks. Semangkuk kecil oatmeal yang dimasak dengan air. Karbohidrat kompleks akan memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan, menjaga gula darah tetap stabil. Toppingnya bersatu, antioksidan warna-warni. Tambahkan segenggam kecil buah blueberry atau stroberi. Keduanya kaya akan vitamin C dan antosianin. Topping kunru 2, vitamin E and lemak sehat. Taburkan beberapa butir kacang almond yang sudah dicincang. Almond adalah sumber vitamin E terbaik. Lauk pendamping, lutein and zeaxanthin. Sajikan sarapan oatmeal Anda dengan sebutir telur rebus. Kuning telur adalah salah satu sumber terbaik dari kacamata internal, lutein dan zeaxanthin, serta mineral seng, zinc, yang membantu kerja vitamin A manfaat gabungan. Sarapan seperti ini tidak hanya akan melindungi mata Anda sepanjang hari,
tapi juga akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, menjaga energi tetap stabil, dan menyehatkan jantung Anda. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Semangat kita untuk melakukan rutinitas pagi yang sehat ini bisa dirusak oleh satu musuh yang seringkali kita temui justru di meja makan saat sarapan. Musuh ini seringkali menyamar sebagai sarapan praktis dan sehat, padahal adalah si bom gula yang bisa memicu mata buram. Seperti yang sudah kita bahas, lonjakan gula darah yang tinggi adalah salah satu penyebab utama dari pandangan buram yang datang dan pergi pada lansia, karena ia bisa membuat lensa mata membengkak. Dan kejutan yang menyedihkan adalah, banyak sekali menu sarapan favorit kita yang ternyata merupakan pemicu lonjakan gula darah ini. Mari kita bedah. Trio sarapan perusak mata jebakan Nia 1. Roti tawar putih dengan selai manis penjelasan. Ini adalah menu sarapan paling umum di perkotaan. Sangat praktis. Namun roti tawar putih terbuat dari tepung terigu olahan yang seratnya sudah hilang. Ia memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya ia akan diubah menjadi gula oleh tubuh dengan sangat cepat. Ditambah lagi dengan olesan selai buah yang pada dasarnya adalah gula buah yang dimasak dengan gula pasir. Lebih olesan coklat yang juga tinggi gula. Dampak buruk. Kombinasi ini adalah bom karbohidrat sederhana murni. Ia akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat drastis di pagi hari, memicu badai insulin, dan berisiko membuat lensa mata Anda membengkak dan pandangan menjadi buram. Belum lagi sugar crash yang akan membuat Anda lemas beberapa jam kemudian. Jebakan Trimel 2, sereal sarapan kemasan, bahkan yang berlabel gandum utuh. Penjelasan, kita seringkali tergoda dengan iklan sereal yang menunjukkan gambar jantung sehat atau tulisan kaya serat. Namun jika kita mau sedikit bersusah payah membaca tabel informasi gizi di belakang kemasannya, kita akan terkejut. Fakta mengejutkan. Sebagian besar sereal sarapan kemasan, makanan yang berwarna coklat dan terlihat sehat sekalipun, memiliki kandungan gula tambahan yang sangat tinggi. Seringkali gula berada di urutan kedua atau ketiga dalam daftar komposisinya. Proses pengolahan sereal dalam suhu sangat tinggi juga seringkali merusak sebagian besar nutrisi alaminya. Mengonsumsi semangkuk sereal manis dengan susu sama saja seperti makan semangkuk permen dengan kuah. Jebakan Demegel 3, kopi sachet 3 in 1 atau minuman sereal instan penjelasan. Ini adalah jebakan paling favorit karena kepraktisannya. Cukup sobek, seduh, dan aduk. Namun produk-produk ini pada dasarnya adalah permen dalam bentuk minuman. Isi sebenarnya. Komponen utama dari kopi atau minuman sereal sachet ini bukanlah kopi atau serealnya, melainkan gula dan krimer. Kandungan gulanya bisa mencapai 15-20 gram per sachet, setara dengan 4 sendok teh gula pasir. Memulai hari dengan minuman seperti ini adalah cara tercepat untuk merusak keseimbangan gula darah dan memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di mata. Nah, selain sarapan manis, ada satu lagi kebiasaan pagi yang sering kita anggap menyehatkan, yaitu minum kopi hitam. Kopi hitam tanpa gula memang memiliki banyak manfaat antioksidan, tapi ternyata waktu dan cara kita minum kopi di pagi hari bisa memberikan dampak yang berbeda pada kesehatan mata kita, terutama pada tekanan bola mata. Kapan waktu terbaik minum kopi agar tidak merugikan mata? Dan kapan sebaiknya dihindari? Pembahasan lengkap mengenai jam terbaik minum kopi dan pengaruhnya pada tekanan bola mata, serta risiko glaukoma, akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi para pecinta kopi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas dan memberdayakan. Bagaimana kondisi mata kita sepanjang hari? Apakah ia akan terasa jernih dan berenergi, atau justru lelah dan buram? Seringkali ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukannya dalam 15 menit pertama setelah kita bangun dari tidur. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Mata kita ibarat sepasang jendela rumah kita yang paling berharga. Setiap pengen tulis kesempatan untuk merawat jendela itu. Apakah kita akan langsung membukanya dengan kasar dan melemparkan kotoran padanya, menatap gawai, ataukah kita akan membersihkannya dengan lembut, senam mata,
Membukanya perlahan untuk membiarkan cahaya pagi masuk, berjemur mata, dan memperkuat kusen-kusennya dari dalam. Sarapan sehat. Pilihan ada di tangan kita. Mulailah dari besok pagi. Cobalah satu saja dari 3 rutinitas tadi. Mungkin dimulai dengan senam mata yang hanya 5 menit. Rasakan bedanya. Rasakan bagaimana mata Anda akan berterima kasih. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan memberikan inspirasi baru, saya titip satu hal saja. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau kepada siapapun yang Anda sayangi. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal yang baru untuk penglihatan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.